Hai guys, kembali lagi bersama gue Udah Mistis. Kali ini Udah Mistis akan mereview film yang menurut Udah Mistis ini cukup serap untuk direview. So by the way, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup mengerikan berjudul The Possession of Hannah Grace 2018, di mana film ini menceritakan seorang mantan polwan cantik yang kini bekerja sebagai petugas kamar mayat. Namun semuanya menjadi mengerikan saat ia menengani sosok jasad yang aneh. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada lama-lama, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe saja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Udah Mistis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya prosesi pengusiran setan pada seorang cewek yang bernama Hannah Grace. Di tengah kesurupan ekstrim, si ayah yang bernama Louis berhasil membuat Hannah tersadar. Untuk sementara si ayah pun meminta Hannah untuk bisa melawan si setan yang berada di dalam tubuhnya. Di tengah situasi mencengkam, si iblis berkata jika Hannah sudah menjadi miliknya, Louis pun terpaksa melakukan sesuatu. Louis pun terpaksa harus menghabisi Hannah sebelum si iblis melakukan hal yang lebih mengerikan. Beralih pada seorang cewek cantik yang bernama Megan, yang baru saja tiba di sebuah rumah sakit di kota Boston. Saat dihampiri bestinya yang bernama Lisa, ia pun langsung mengajak Megan mengopi terlebih dahulu. Sambil mengopi, Megan pun berterima kasih pada Lisa yang telah memasukkan lamaran kerjanya di rumah sakit ini. Terlebih ia sudah menganggur hampir 3 bulan, namun Lisa berkata jika ia hanya memasukkan Megan di bagian kamar mayat saja. Sehingga waktu Megan yang sudah diterima kerja, terlihat diajak Dr. Louis untuk melakukan room tour terlebih dahulu. Di saat itu pun Dr. Louis menanyakan alasan Megan yang mau bekerja di kamar mayat ini. Terlebih sebelumnya, Megan adalah seorang polwan. Lantas Megan berkata jika ia sudah dipecat karena tergantungan obat UY setelah mengalami depresi parah, tapi kini ia sudah sepenuhnya dan ingin memulai hidup yang baru. Di dalam si dokter menjelaskan jika pengurus mayat selalu mengalami halusinasi dan terkadang mendengar suara-suara aneh. Namun Megan yang open mind dan menjelaskan jika dirinya bukanlah tipe orang yang percaya tahayul, di mana yang sudah mati ia anggap segalanya sudah selesai. Dirasa sudah menjelaskan semuanya, Megan diminta Dr. Louis untuk mulai bekerja besok hari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Di keesokan harinya, Megan yang selalu melakukan rehab berusaha mengawali harinya dengan berolahraga. Di malam harinya, Megan yang akan memulai tugasnya terlebih dahulu dihampiri satpam Gailing Blood bernama Dave dan berkata, "Neng, kalau perlu sesuatu panggil AA saja." Dirasa ada jasad baru yang datang, Megan pun bergegas pergi ke area bongkar muat. Saat kedatangan jasad baru, Megan diberitahu si petugas untuk langsung melakukan pemeriksaan, kalau tidak nantinya jasadnya bisa bangkit lagi. Mendengar olo-oloan si petugas, Megan pun tak terlalu memperdulikannya. Megan yang kesal meminta Dave untuk segera pergi dan jangan mengganggu pekerjaannya. Sehingga waktu Megan yang mengakhiri tuas malam ini tiba-tiba mengalami kejadian aneh. Itu hanyalah halusinasi dari trauma Megan saat ia bertugas sebagai polwan, di mana saat itu Megan yang sedang mengejar penjahat malah tidak berani untuk menembak, hingga ia pun kecolongan dan mengakibatkan rekannya tewas tertembak. Hingga dari kejadian itu, Megan yang mengalami trauma malah melampiaskan pada UY haram hingga membuatnya dipecat dari kesatuannya. Di keesokan harinya, Megan kedatangan seorang polisi bernama Andre yang merupakan mantan kekasih ketika ia masih bertugas, di mana kini Andre berniat untuk membawa barang-barang ketika hidup berkumpul bareng bersama Megan, sekalian mengecek keadaan Megan saat ini. Dan meskipun Andre kaget mendengar Megan menjadi petugas kamar mayat, namun Andre hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mantannya ini. Tak lupa pula ia juga berterima kasih atas jepitan kasih sayang yang selalu Megan berikan. Saat Megan kembali bertugas, ia pun kembali mendapatkan bel dari ruang bongkar muat. Namun sesampainya di area muat, Megan pun heran karena tidak ada petugas yang membawa jasad. Rupanya bel tersebut merupakan upaya seorang pria misterius yang berpura-pura menjadi petugas dengan alasan kunci aksesnya ketinggalan di rumah.
Ia pun meminta Meghan untuk membuka pintu, namun jelas saja itu hal yang melanggar aturan. Meghan melaporkan kejadian tadi pada satpam, namun di saat itu pula ia pun kedatangan seorang petugas yang membawa jasad kembali. Si petugas bernama Randy merasa kesulitan untuk mengeluarkan jasad sendiri karena kebetulan mereka tidak masuk kerja akibat mengalami gejala tipes. Randy pun meminta Meghan untuk membantu meskipun ragu untuk meninggalkan pos. Meghan yang kasihan terpaksa membantu. Namun seketika, Randy berkata jika jasad ini ditemukan oleh pihak kepolisian di sebuah lembah dengan kondisi sedang terbakar oleh seorang pria misterius. Namun pria misterius ini berhasil kabur. Setelah dicek, rupanya jasad ini adalah jasad Hannah Grace yang kesurupan. Rasa sudah selesai melakukan tugasnya, Randy pun pamit untuk pulang. Saat kemudian, rekam identitas pada jasad Hannah. Aneh sekali, tiba-tiba saja alat ini error dan tidak berfungsi, lantas apa boleh buat? Meghan pun berniat untuk melakukan sidik jari terlebih dahulu. Entah apa yang sebenarnya terjadi, alat yang biasa digunakan oleh Meghan mengalami error lagi. Dirasa semua alat mengalami kerusakan. Meghan akhirnya menunda proses rekam identitas dan memasukkan jasad ini ke dalam lemari. Keanehan kembali terjadi saat alat-alat medis terjatuh dengan sendirinya. Dan saat Meghan membereskan pecahan kaca, ia malah tergores dan berdarah dari lukanya itu malah meneteskan pada jasad terkutuk ini. Selang beberapa saat, Meghan yang sedang mengobati tangannya kembali mengalami keanehan dengan lemari Hannah yang terbuka dengan sendirinya. Kemudian Meghan yang penasaran berniat melakukan identifikasi kasus pada jasad Hannah menggunakan website kepolisian. Namun karena dirinya sudah dipecat, untuk mengaksesnya sudah tidak bisa lagi. Karena Meghan masih ingat dengan ID mantannya, di mana mereka sering bertukar paspor ketika sedang berbucin. Setelah mendapatkan identitasnya, Hannah ia pun bergegas melakukan pencocokan melalui mata yang katanya si Hannah ini memiliki mata berwarna coklat. Namun ia pun heran dengan mata Hannah yang memiliki warna biru seperti Gojo Sunarto. Di saat itu ia pun merasa aneh dengan alat yang muncul dari tubuhnya. Aneh sekali, Meghan pun heran dengan apa yang tadi ia lihat. Rasa halu akibat kelelahan, Meghan pun memutuskan untuk menyudahi pekerjaannya. Dan tanpa memegang lampu yang menyala, tiba-tiba berbentuk salib terbalik. Namun saat sedang berberes-beres, tiba-tiba Meghan mendengar suara gaduh dari arah kamar mayat. Dirasa skribo kembali berulah, Meghan pun langsung mengeceknya yang tiba-tiba hilang. Oh, ternyata semua ini adalah kelakuan si pria misterius yang berhasil menyusup. Ia pun meminta Meghan untuk diam. Namun untungnya Meghan yang ahli bela diri berhasil membuat pria itu kabur. Kemudian Meghan bergegas melaporkan bantuan pada satpam. Menunggu bantuan datang, jiwa poluan Meghan yang bangkit membuatnya nekat melakukan pencarian. Setibanya di ruangan kremasi, Meghan langsung menghentikan kelakuan pria ini yang akan membakar jasad Hannah. Namun pria ini berkata jika Meghan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat pria misterius ini tertangkap, ia pun memberitahu Meghan jika jasad Hannah segera dilenyapkan sebelum sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Ia pun menambahkan jika sebenarnya jasad Hannah belum mati. Di mobil polisi, rupanya pria misterius ini adalah ayahnya sendiri. Kembali ke kamar mayat, Meghan pun kembali memasuki jasad Hannah ke dalam lemari. Namun baru saja beberapa langkah mundur, lemari kembali terbuka dengan sendirinya. Alangkah terkejutnya Hannah, tiba-tiba mayat menatap ke arahnya. Saat kemudian, Meghan yang sedang panik dengan sendirinya merasa lega saat hampir Lisa yang menanyakan keadaannya. Hey, you okay? What else to cover your shift? Seriously, Lisa? Setelah diserang penyusup, namun bukannya itu yang membuat shock, tapi Meghan menceritakan jika ia baru saja mendengar suara nafas yang berhembus dari sosok jasad. Mendengar hal itu, Lisa pun merasa heran.
dengan apa yang dikatakan Megan. Dirasa Megan hanya sedang mengantuk. Lisa pun mengajaknya untuk mengopi saat sedang mengopi. Megan pun curhat jika sedikit pun ia tidak merasa takut saat diserang penyusup, dan ia malah ingin beraksi daripada kabur. Tapi untuk kasus mayat Hannah, entah kenapa ia merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba Dave datang untuk memberitahu jika ada seorang polisi yang ingin bertemu dengan Megan. Mendengar hal itu, Megan pun bergegas menemui si petugas, sementara Dave diminta untuk berjaga sementara di tempat ini. Rupanya petugas itu adalah sang mantan yang ingin memastikan keadaan Megan. Lantas Megan berkata jika dirinya baik-baik saja, meski hari-hari ini sering mengalami keanehan. Sementara Megan dan Andre sedang mengobrol, namun tanpa disadari, ada sepekat sosok melintas di ujung lorong hingga sesuatu kemudian. Dave pun heran saat mendengar suara aneh dari dalam kamar mayat. Dan seperti biasa, gak kepo gak horor, dengan lemari jasad yang kosong lalu tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, Megan yang baru kembali pun heran dengan alat-alat yang telah berantakan, serta dengan Dave yang pergi entah kemana. Tiba-tiba saja, Megan mengalami mules dan pengen tercirit. Lagi asik-asiknya mengejan, tiba-tiba Megan panik saat mendengar keadaan seseorang. Di tengah keheranan, Megan yang penasaran langsung membuka Mbah Google untuk mencari tahu penyebab kematian Hannah. Dan ternyata Hannah dirumorkan mati setelah mengalami kerasukan ekstrim. Dirasa sesuatu yang aneh benar-benar terjadi. Megan pun bergegas mengecek rekaman CCTV. Pada saat CCTV mereka menjadi Hannah merangkak dari lorong. Sesuatu kemudian, Megan yang panik berusaha mengajak Lisa karena ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Kembalinya ke kamar mayat, Megan menunjukkan rekaman CCTV yang dianggap sebagai jasad yang merangkak dari dalam lemari. Terlebih ia mendapatkan peringatan dari Louis, di mana sebenarnya jasad Hannah tidak benar-benar mati. Namun di tengah penjelasan Megan, tiba-tiba saja Lisa menemukan obat penenang. Dia pun kesal dengan Megan yang masih saja mengkonsumsi obat-obat, meskipun Megan bersumpah tidak meminumnya. Lisa pun kurang percaya, meminta Megan untuk fokus pada pekerjaannya dan jangan menyelidiki hal-hal yang di luar penganganannya. Lisa pun menganggap jika apa yang Megan lihat dan rasakan hanyalah efek dari sisa kecanduan yang Megan berikan, sehingga waktu Lisa yang ia memutuskan untuk pergi ke resto, tapi tiba-tiba malang sekali, Lisa pun harus meninggal setelah merasakan kretek dari si iblis. Kembali ke Megan, ia pun kembali kedatangan Randy, dan saat menemuinya, Megan yang berniat menceritakan sesuatu yang terjadi pada jasad Hannah. Di kamar mayat, Megan terkata jika luka di tubuh Hannah tiba-tiba hilang dan seolah sembuh pada sendirinya. Ditambah lagi, setiap alat yang ingin mendeteksi jasad ini tiba-tiba rusak tanpa sebab. Megan pun menambahkan jika ada seorang pria yang ingin membakar jasad ini dengan alasan jasad Hannah belum sepenuhnya mati. Sehingga di tengah obrolan, tiba-tiba saja jasad Hannah mulai bergenerasi seperti kemudian Randy yang masih dalam tugas langsung pamit dan meminta Megan untuk tetap fokus. Setelah Randy pergi, Megan yang merasa telah berniat menelpon Andre untuk curhat tentang kesehariannya. Namun tanpa ia sadari, Hannah terlebih dahulu hidup dan masuk ke dalam lift. Baru saja akan OTW, Randy pun heran dengan sesuatu yang dilindas, namun saat dicek ia pun heran karena tak menemukan apapun. Sementara itu, Megan yang kembali panik mengecek CCTV, langsung panik saat melihat Hannah pergi ke arah parkiran. Dirasa Randy dalam bahaya, ia pun bergegas mengeceknya. Beberapa saat kemudian, Megan yang tiba di parkiran langsung mencari keberadaan Randy, dan ternyata malang sekali, Randy yang sedang mencari nafkah pun meninggal saat dipencet ambulan. Di tengah rasa shock, tiba-tiba Andre menelpon jika Louis berhasil kabur dari polsek. Sesuatu kemudian, Louis yang berhasil kabur meminta Megan untuk mengeluarkan jasad Hannah, dan setelah dicek, Megan diberitahu jika Hannah dan terus bergenerasi setelah berhasil menghabisi seseorang.
dan warna biru di mata, menandakan tanda dari kutukan si iblis. Mendengar hal itu, Megan pun berkata jika kali ini ia mempercayai Louis di tengah kesedihan Louis. Bercerita jika sebenarnya Hannah adalah putrinya yang mengalami kerasukan ekstrim, namun entah jenis apa. Beberapa kali dilakukan pengusiran. Hannah tak pernah sembuh dari iblis itu, selalu bersemayam dalam tubuhnya. Hingga pada pengusiran setan yang terakhir, ia pun menyadari jika Hannah tidak akan pernah sembuh, sehingga ia terpaksa menghabisinya. Tapi ternyata teror tak pernah berhenti hingga tubuh anaknya ini benar-benar musnah. Dengan begitu, satu-satu cara untuk melenyapkan si iblis yaitu dengan cara membakar induk bako menjadi abu. Saat kemudian, Megan dan Louis berencana untuk segera melenyapkan jasad Hannah. Malang sekali, akibat kebanyakan cincong, Louis hangus dimandikan di api kremasi. Di tengah kepanikan itu, Megan yang tak sanggup menghabisi si iblis memutuskan untuk kabur mencari bantuan. Saat keluar dari lift, Megan yang panik pun malah menderita pandi-pandi ayah yang sangat ekstrim. Sementara itu, Andre yang tiba di parkiran langsung shock saat melihat jasad Randy yang dicium ambulan. Lantas Andre langsung meminta backup kembali pada Megan yang kare kepala. Namun tanpa ia sadari, saat Megan terkurung dalam lemari, jasad tak lama kemudian, Andre malah bertemu dengan sapam subur yang sedang mencari Dave. Lantas untuk berjaga-jaga, mereka pun bekerja sama melakukan pencarian. Setelah berhasil keluar dengan memberitahu semua orang untuk segera keluar dari tempat ini, setelah korban terakhir didapatkan, Hannah kembali sembuh total dan kini dengan kekuatannya yang semakin overpower, karena berniat menghabisi Andre. Untung saja Megan yang mempunyai keberanian berhasil melumpuhkan Hannah. Kemudian Megan bergegas mengajak Andre pergi dari tempat ini. Namun saat masuk lift, Megan pun teringat jika jasad Hannah harus segera dimusnahkan. Ia pun meminta Andre untuk mencari bantuan. Akhirnya, meski sempat panik, Megan pun berhasil melenyapkan si iblis. Dirasa situasi sudah aman, Megan yang telah memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu bantuan. Sehingga waktu 2 bulan kemudian, seperti biasa, Megan yang mengalami harinya dengan berjogging. Ia pun merasa bersyukur karena kini ia mulai sembuh dan tidak lagi merasa ketergantungan, di mana dengan berolahraga bisa menjauhkannya dari narkoba. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film ini cukup mengerikan, bukan? Megan, si mantan polwan, baru saja bekerja sebagai penjaga kamar mayat akibat dipecat setelah memakai narkoboy. Namun kengerian mulai ia rasakan setelah menangani jasad Hannah yang tewas akibat melakukan ritual pengusiran setan. Teror demi teror terus terjadi hingga mengakibatkan beberapa rekannya meninggoy. Namun di akhir cerita, Megan berhasil melenyapkan si iblis dari tubuh Hannah. Mungkin segini saja review dari pembahasan film The Possession of Hannah Grace. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menariknya. Kita pamit, terima kasih, wassalam.